salah satu usaha yang memang ini tabungannya banyak. Ya, maka dari itu pendidikan harus gratis sebenarnya. Bayar aja masih sering bolos, Apalagi sekolahnya nggak niat, apalagi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wah, Asik. Rahayu. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Cak Lontong di Toko Kelontong. Siapapun tokoh akan datang ke Lontong, dan yang ke Lontong itu sudah pasti tokoh. Karena setiap Anda adalah tokoh dalam perjalanan hidup Anda masing-masing. Betul sekali. Dan seperti nggak biasa, saya ada kertas yang sudah berisi tulisan, dan yang ada di agak warna tintanya beda ini, warna merah. Ini adalah tokoh yang hadir di saat ini. Saya bacakan karena ini nama, takut nanti benar. Asrilia Kurniati Abdurrohim. Iya. Bener loh. Sering dipanggil Noleh. Ya, panggilnya Mbak Lia ya. Wah, selamat datang Mbak Lia. Kalau dipanggil kan Noleh. Kalau nggak noleh kan artinya Kunti ya. Berarti kan bener kan. Biasa dipanggil Noleh. Iya, kalau Kunti kan ngakak ketawa. Hihihi gitu kan. Jadi kita sudah kehadiran. Berasa. Merinding. Oh, kalau kamu lapar, merindingmu lapar kelihatan. Mbak Lia. Ning lah, aku Oh, manggilnya iya, Cak. oh, Surabaya. Ning Surabaya toh. Ning Lia. Nah, Ning kalau nang ini ning nung. Surabaya jadi Cak dan Ning. Iya. Kalau manggilnya Ning Lia. Iya. Ning Lia asli mana sih? Wong kita gilo. Wong kita galo. Palembang. Wong kita gilo itu di Menur. Wong kita gilo di Menur. Iya, kalau galo berarti Palembang. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Luar biasa. Pempek selir, pempek lenjer. Nah, itu makanan khas dari Sumatera Selatan itu. Betul. Pempek. Jadi yang pernah ke Ambon, Bukan. di Ambon ada yang jual pempek. Wong kita galo juga. Iya. Di Ambon itu ternyata khas dari Medan. Iya, bukan Padahal dari Ambon, namanya- Bika Nah. Ambon. Benar. Ya kan? Jualnya di mana-mana lagi kan? Ada Surabaya di juga mana-mana. ada. Ada makanan yang namanya itu tidak sesuai dengan perkiraan kita dengan asalnya. Kayak itu Bika Ambon ternyata dari Medan. Padahal namanya Ambon. Pisang Ambon ternyata dari pedagang. Kita beli. Karena kita kalau nanam sendiri ribet. Males ya, say. Tapi memang Mbak Lia, Neng Lia ini juga hobi kuliner, bener nggak? Bukan hobi kuliner aja, tapi hobi masak. Emang jago masak? Alhamdulillah katanya banyak orang Wah, jago. nggak, itu karena otodidak atau memang dulu pernah belajar khusus untuk masak? Enggak pernah. Karena mamah kan emang hobi masak. Kakak juga pernah jadi chef di Kuala Lumpur. Oh, Jadi, berarti ada darahnya gitu. gen. Genetiknya Jadi, ya kan istilahnya. kadang sesuatu itu ada garis keturunan. Betul. Orang tua kita kalau biasanya itu chef, jago anaknya itu biasanya nggak ngikuti, ada bakat. Adanya. Walaupun kadang diikuti, kadang milih bidang yang lain. Betul, kan gitu. betul. Kayak saya punya langganan tukang urut. Nah, itu Jangan dianggap serius. enggak, ini serius. Oh, serius. Justru ini serius. Ini satu-satunya saat serius cuma ini. Yang lain nanti enggak. Loh, iya, dia itu enggak tahu kalau dulu punya keturunan mbah-mbahnya itu pinter ngurut, dia enggak tahu. Tapi dia tiba-tiba bisa ngurut kan. Setelah ditelusuri ternyata memang
moyangnya itu memang dulu Tukang walaupun dia nggak urut. belajar, nggak tahu Karena juga. tangannya udah ini ya. Nah, ada bakat. Udah dikasih gift. Masaknya semua masakan Nusantara atau khusus spesial apa yang paling Pokoknya jago? kalau permintaan aja sih. Misalnya Berarti bisa semua misalnya dong. Sami minta apa gitu, anak-anak minta apa, ya aku belajar tutorial Oh, dari YouTube gitu. karena ada bakat jadi belajar jadi lebih cepat bisa. Iya, dan aku tidak mau fokus di tutorial itu. Jadi pasti aku lebih-lebihin gitu. Di Bumbu-bumbunya inovasi. inovasi gitu. Masak itu gampang masakan Nusantara apa Barat? Western? Kalau passionnya udah di situ semua gampang. Oh gampang ya? Mm-mm. Lebih gampang makan ya kalau nggak salah. Itu kan calontong ya. Kalau Ya kan? Setuju nggak? Lebih gampang masak apa makannya? Mereka itu kalau nggak makan nggak bisa kerja karena kurang tenaga, cranky ya, energinya kurang. cranky. Tapi kalau udah makan Langsung ngantuk. Jadi nggak tahu kerjanya kapan. Kerjanya pas makan tadi. Karena apa? Kerjanya memang makan. Iya. Malah Cari kita makan. Nah, ini agak berbeda toko kelontong kali ini karena bisa di zoom ke halaman sana ke arah meja karena ini ada berbeda nih di sini nih, lihat nih. Ini di meja ini ada ini EK Coffee. Nah, benar nggak? Benar. Ini adalah produksi dari Mbak Eneng Lia ya. Ini sudah jadi usaha kuliner ini, Mbak. Alhamdulillah jadi sekarang karena aku ini kan pecinta kopi, Ca. Pecinta kopi, tapi aku punya GERD. Oh, aku punya asam lambung tinggi. Asam lambung tinggi. Terus? Nah, saking pencintanya itu setiap kali aku beli kopi di luar gitu, pasti langsung asam gitu lambung naik gitu, gemeter masuk rumah sakit gitu kan Terus? pasti kan. Nah, akhirnya aku carilah kopi yang aman dan dapatnya di jauh ya. Kopi yang aman untuk GERD dapatnya dari Sakura. Jepang. Maksudnya kopi tanaman kopi atau hasil kopi di sana? Kobe. Oh, Dari jenis Kobe. kopinya jadinya kopi Tapi itu. light ya, lebih light gitu loh. Jadi nggak terlalu strong. Tapi bentuk apa namanya? Bentuk dasarnya Udah bikinnya halus. Udah di grill halus gitu. Namanya kopi Jepang aja sebutnya atau kopi apa? Premium coffee. Premium coffee. Jadi, ini bagus untuk yang punya GERD. Iya, alhamdulillah semua teman-teman Setelah- yang GERD itu yang juga diet gitu, aku punya juga yang khusus untuk orang diet yang americano. Jadi yang khusus black coffee. Wah, Maaf. kesukaan saya kok nggak bawa. Nanti tak bawa ya. Tak kirim, Kak. Iya. Tolong ya, nanti tak kirim. Dicatat. Dicatat. Americano, kopi pahit kesukaan. Black coffee, tapi memang light ya, Nggak Cak. apa-apa. Tapi Lampu aman, masa, aman, light, aman. lampu. Bercahaya. Lampu bercahaya. Light ringan. Nggak apa-apa malah saya itu Tapi nggak lebih bisa minum sampai 3 sampai 5 botol nggak masalah gitu. Wah, pas banget itu. Saya itu sehari ini 70 botol. Saya sehari itu bisa 10 cangkir minum sih? kopi. Masa? Kopi tubruk biasa itu. Asal nggak ketubruk ya. Kalau ketubruk ya nggak sampai 10 cangkir. Tapi ini aku mau ganti loh, Cak, logonya. Oh, Karena ini, apa? sekarang kan ini EK Coffee. EK Mau diganti Coffee. apa? Bukan apa-apa, Cak. Itu dibilang anakku narsis. Mama, tolong deh, jangan narsis. Terus mau diganti apa? Logo aja nama Aka. Oh, jadi ini kopi yang aman untuk lambung. Betul. Dan setelah minum ini memang Enggak. kopi itu. Jadi ya, aku kopi coba Jepang. dulu selama sebulan aku yang Aman. minum dulu aman, akhirnya aku jual gitu. Ini yang punya GERD aja aman, apalagi yang nggak punya. Ini lebih aman berarti. Apalagi yang nggak punya lambung, aman banget. Ini perlu dicoba, boleh dicoba? Boleh. Wih, ya Allah. Ini yang ada gula aren ya. Nah, rasa cinta yang ada. Gitu. Waduh. Karena dibuatnya dengan penuh cinta. Nah, itu resepnya itu kenapa rasanya pas karena membuatnya penuh cinta. Ada popcorn, butterscotch, ada lagi mint. Gula Ini aren. saya coba yang mint. Ada gula aren juga. Yang mint rasanya kebanyakan. Ini mintnya tulisannya MINT ya, bukan MIN. Kalau itu mint. Ini saya coba e-coffee. EK Coffee. EK Coffee yang premium ini dengan rasa mint. Minjem. Invoice Invoice masuk.
Rasanya gimana, Cak? Rasanya kurang. Oh, rasanya kurang. Ini minyak dari Pepsodent apa Close Up? Odol. Tapi enak nih, seger ini, serius ini. Enggak, kalau orang yang suka ngerokok pasti nyarinya yang mint. Padahal saya udah 7 tahun berhenti ngerokok, tapi saya suka ini. Ya karena remind rokok dulu ya kayaknya. Enak tapi. Kalau itu rasa apa itu? Jujur, ini butterscotch. Butterscotch. Nah, selain EG Coffee ini apa produk yang sudah? Ada pempek. Pempeknya namanya apa? Pempek Bicek Lia. Pempek Bicek Lia. Bicek itu tante. Oh, bahasa Palembang. Bicek Lia. Bicek Lia. Oh, beda merek ya, bukan. Kenapa nggak dibikin satu nama merek gitu? Lebih enak, beda-beda kan? Iya juga sih. Nanti kan mau diganti AK ini. AK, semua AK nanti. Tapi pempeknya kalau yang juga Bicek ikut. tetap karena emang udah dari 2014 kan. Oh, 2014. lebih dulu itu berarti. Udah lama banget sampai ke Hong Kong. Sekarang mau masuk ke Amerika. Itu Bicek Lia pempeknya itu. Alhamdulillah. Udah sampai ke Hong Kong? Udah Hong Kong. Waduh. Informasinya tadi juga dibawain pempeknya. Cuma belum kita coba, nanti kita goreng ya. Iya. Awalnya dulu lahir di Palembang berarti ya? Palembang pastinya. Terus mulai tinggal di Surabaya? Enggak, tahun 93 aku udah di Jakarta. Oh, di Jakarta dulu. Udah di Jakarta, Oh, di mama hijrah ke 9? Jakarta. 93. Jadi ini kuliner ini sebenarnya hobi, akhirnya Hobi. diseriusi sebagai sebuah usaha juga. Iya, karena salah satu usaha yang memang ini tabungannya banyak. Maksudnya istilahnya. tabungannya banyak itu Di gimana? dunia kita sudah membuat orang nikmat mulut dan perut. Di akhirat nanti kan kita udah Oh, maksudnya ada pahalanya. selain untuk bisnis, Cuan. ya profit oriented juga pahala. Karena Tapi kata menyenangkan orang. timku katanya ibu tuh sedekah, bukan Karena- jualan. Karena profitnya Ente. nggak apa-apa. Kalau Neng Lia kan uang itu, wah apa sih? Uang itu kan bukan sesuatu yang untuk dicari. Itu Wes dapat soalnya. uang itu sudah menjadi media untuk itu tadi, beramal. Iya. Kalau ada orang yang uang hanya untuk baru bisa untuk media hidup, ada. Iya. Itu memang harus dicari. Tapi kalau sudah itu untuk media beramal, itu uang itu bukan untuk dicari tapi untuk memperbanyak. Iya. manfaat. Pokoknya kalau cuannya itu tinggal gini. Halo papa. Iya. Oh, papa nomornya berapa? Nggak telepon juga. Kalau mau cuan kan apa? Ya itu beliau itu kan senior juga Pak Bapak, saya senior saya tadi. Tapi dengar-dengar memang Neng Lia ini bakat kulinernya udah teruji karena ini katanya di kapal-kapal DLU itu termasuk Alhamdulillah. ikut campur tangan untuk urusan kuliner ya. Iya, alhamdulillah dipercayakan seperti itu sih. Apanya ngurusin apanya itu di? Ya kalau kapal-kapal? misalnya Bapak nggak cocok dengan masakannya ini, karena kan ini kan kita memuaskan penumpang, passenger gitu kan yang benar-benar yang sudah membuat kita ya istilahnya mereka adalah raja dan ratu. Betul. Harus kita layani dengan baik, fasilitas baik, kualitas juga makanan harus baik. Nah kalau misalnya pas lagi nggak enak itu Bapak langsung tes food dan aku langsung jadi jurinya istilahnya gitu di situ sama Bapak, ya aku langsung Layak atau trainer. enggak yang menentukan itu dan termasuk trainer mereka. Iya betul, chef-chefnya. Berarti untuk rekrut chef-chef itu lewat pintunya lewat Neng Lia dong? Enggak, Oh, dari perusahaan cateringnya sendiri sih. Tapi aku ngajarin istilahnya, ini kayak gini dibikinnya, jangan kayak gini kayak gitu aja sih. Oh, itu loh, sesuatu hobi itu kalau ditekuni itu bisa profesional juga. Di dunia Anda tahu nggak, chef itu kalau di internasional, chef itu di sebuah restoran itu gaji paling tinggi gajinya siapa? Chef. Pemilik Pemilik. restoran. Tapi rata-rata pemilik restoran biasanya juga chef ya. Kalau sekarang kan Rata-rata jebolan chef, master chef atau apa itu bikin bikin usaha. sendiri gitu kan. Dan ini dulu otodidak padahal ya, karena Otodidak. keturunan itu. Ya semua otodidak sih, kayak interior design, Ya, emang, mendesain. oh iya benar, interior design juga ya? Ya mendesain kalau bantu-bantu Bapak untuk apa Termasuk untuk furniture, apa kapal, hotel gitu kan. termasuk itu. Ya alhamdulillah dipercayakan Bapak dan itu ya kata Bapak gini, mentor saya, profesor saya itu Bapak BHS.
untuk guru tertinggi untuk saya. Jadi walaupun Lia SMA gitu kan, tapi ya akhirnya jadi dapat ilmunya dari Pak BHS. Jadi ilmu berjalan. Kalau lebih baik ilmu yang langsung praktek daripada teori doang gitu. Nah, benar, banyak orang yang hanya belajar teori, prakteknya belum tentu bisa. Betul. Mending praktek, Lapangan. karena Langsung teori ke- itu akan mengikuti. Apapun itu, pengalaman dan praktek itu sudah bisa jadi hukum. Makanya Newton untuk menciptakan sebuah rumus ini bukan teori tapi praktek. Praktek. Untuk bagi seorang Newton, apel jatuh dari pohon aja bisa menjadi hukum. Oh, gitu ya. Iya kan, bisa menjadi hukum yang dijadikan teori dalam pengetahuan. Oke. Padahal hanya apel jatuh. Di bawah pohonnya ya. Itu kalau di mata mereka, apel jatuh itu bukan jadi hukum, jadi masuk hukuman gara-gara rebutan berantem. Itu jadi kena masalah hukum. Udah dikasih ke sajen. Jadi itulah bedanya orang itu gitu. Betul. Prosesnya sama, tapi bagaimana kita menyikapi proses itu akan membentuk orang yang berbeda. Betul. Jadi sampai di sini perjumpaan. Alhamdulillah ya Allah. Belum. Benar-benar. Nah, terus benar. Ning Lia ini juga masuk atau mencoba ke dunia politik. No, Nah, aktivis. maksudnya, ini saya bacakan, ini ada beberapa, ada kacamata. Tolong bisa dibaca sendiri. Ini ada Sempat. founder dari Ikatan Perempuan Peduli Indonesia Peduli. Indonesia, IPIP, Yes. Ikatan Perempuan Indonesia Peduli. Ini di bidang apa ini? Komunitas sosial. Founder berarti Pendirinya. sama siapa atau Sendiri. Oh, sendiri. Di saat ulang tahun Ibu Mertua Itu mendirikan. mulai tahun berapa ini? 2021. Dulunya pas Peace and Love. pandemi dong. Pas pandemi berarti. Mau setelah menjelang Iya, menjelang itu. pandemi. Jadinya akhirnya waktu itu Peace and Love. Peace and Love itu foundernya Jakarta. Oh, terus? Tapi visi misinya berbeda. Akhirnya yang kerja tuh Jawa Timur terus. Kita bakso setiap bulan kemana-mana. Akhirnya kenapa nggak bikin sendiri gitu Nah, kan. jadilah Ikatan Perempuan Indonesia Peduli dengan bahasa Indonesia. Terus ada lagi nih. Oh, humas dari PBSI Jatim. Betul. Alhamdulillah dipercayakan. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Humas Persatuan Bulu Tangkis. Jadi ini kalau ada turnamen bulu tangkis dihumasi. Bukan dikeramasi ya. Humas. Kemudian ada lagi nih. Kabid Sosial PPJI, Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia. Jawa Timur. Ini kaitannya kuliner, Iya, jasa kuliner boga. betul, alhamdulillah. Ini loh, sebentar. Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga ini artinya? Semua catering dan UMKM serta F&B dan semuanya. Oh itu. Restoran-restoran itu termasuk? Semua termasuk. Dan insya Allah nanti ke depan dalam waktu dekat ini pelantikan Ketua DPC Kota Surabaya. Ning Lia, jadi Iya, Ketua betul. DPC. Iya. Kalau sekarang Kabid Sosial. Betul. Ketua ini berarti nasional dia. Nasional Jawa Timur ini untuk Jawa Timur aja, yang DPP-nya di Jakarta pusatnya. Kapan itu? Jadi itu tadi dilantik 2023. Oh sudah. Sudah. DPC-nya nanti. Ini selain kuliner adalah satu lagi yang menarik. Seorang artis bertalenta di bidang tarik suara. Wah. Ini hobi juga atau memang ditekuni secara profesional? Dari bayi kayaknya. Hah? Kalau bayi oeknya gitu agak enggak, ini serius. Nyanyinya itu ditekuni. Artinya sampai sekarang. Kemarin baru juga konser sama Dewa 19. Oh, tahu saya di Grand mana gitu loh. Di gedung. Sotoy kan. Kalau enggak, kemarin di Pandaan sama di Lamongan. Oh, yang di Pandaan LA. Lamongan. Ini tentang LA yang kebakaran itu. Enggak nyambung. Ngisi di Gonjangnya Dewa ikut nyanyi. Ya alhamdulillah, nanti tanggal 1 Februari di Tulungagung. Wih, Tulungagung. Jadi salah satu kabupaten di Jawa Timur. Nanti tak bawain ayam lodo ya. Oh iya, ayam lodo terkenal. Kalau Tulungagung khasnya ayam lodo. Punya album My Dream ya. 2009 itu 2009. My Dream. Terus 2023 itu pertama kali merilis lagi single terbaru. Single. Hilang Arah.
Google Map-nya hilang. Terus Waze juga hilang. Jadi hilang. Berarti sama kayak jadinya kayak Uding Ding dong. Di mana? Di mana? Oh gitu. Tapi 2002 rilis lagunya hilang apa? Hilang arah. Hilang arah. Jadi Udah Ini- 6 lagu. 6 lagu. Bagi Anda yang bisa menemukan akan diberi hadiah AK Coffee Mint. Jadi juga main sinetron. Dulu zaman banget. terakhir itu sebelum dinikahi sama Pak BHS. Oh, udah belum menikah itu. Pak terakhir Angling Dharma. Oh, ikut Angling Iya, Dharma. akhirnya Jadi, gara-gara skripnya masih panjang pas dinikahin langsung disuruh terjun ke jurang pura-puranya mate. memang sinetron tuh gitu. Karena saya terus terang saya juga pernah kan ikut sinetron stripping. Jadi kalau ada sesuatu masalah dalam arti masalah dalam arti pemainnya berhalangan atau mungkin ada urusan kontrak yang diperpanjang nggak ketemu angkanya, Deal-dealnya, terus tiba-tiba dibikin mati gitu. Mungkin masih seger Iya. tiba-tiba bisa Jadi aku naik kuda langsung disuruh terjun jurang. Gara-gara Pak BHS nggak itu bolehin. pasti karena kontrak kudanya nggak mau diperpanjang. Bukan akunya ya, bukan akunya ya. Anda terbawa karena naik kuda itu. Iya, padahal waktu itu gimana ya? Itu tahun berapa sih? 2001 terakhir Angling Dharma, terus udah didapat apa peran Karma Pala. Setelah itu kan dibatal semua. Pak Rampu Jabi Diputus. nelpon mama, sinetron Bunda nggak diambil juga. Karena sama Pak Bel udah nggak boleh ya. Iya, daripada ditabrak kapal ya. Ya, mending nyemplung jurang sama kuda. Waktu Angling Dharma itu jadi angling apa jadi Dharma? Jadi kuda. Ya, nyemplung. Tapi kalau suruh milih ini terlepas dari sekarang ya, sudah concern di usaha yang luar biasa ini. Kalau suruh milih lebih ke kuliner apa jadi artis, entah itu nyanyi atau sinetron? Kalau itu yang positif ya semua tak pilih semua sih. Oh, Yang berarti- penting kita tidak melakukan kegiatan negatif gitu loh. Berarti kalau pilihannya duanya paling cocok jadi catering syutingan. Masa Catering syuting. ya? Syuting ya. Ya kan? Di FTV. Kan di YouTube kan juga gini masak gitu kan gitu. Nah, berarti sekarang concernnya kalau saat ini apa? Lebih kemana ini? Ngurusin yang EG Coffee ini, pempek itu atau? Semua. Lihat tuh nggak itu yang bisa, mana? lihat tuh nggak Kan bisa kudanya diam. udah masuk jurang tadi. Semua yang Enggak, kalau sinetron udah enggak. Karena tapi kemarin ada tawaran film cameo, jadi cameo doang Nah, gitu. tapi main. Enggak jadi. Enggak dilarga. Ini siapa nih? Wah, jangan disamain dengan dulu dong. Ini rate-nya udah beda. Enggak, saya kan wasting time juga sih kalau udah Ya, kalau film sama film sinetron ya. Sinetron sih, sinetron. Kalau film tuh masih oke lah. Karena kan nggak terlalu lama untuk syutingnya. Tapi kalau sinetron udah enggak. Apalagi yang stripping ya harus standby terus. Itu. Iya, betul. Karena harus standby di Jakarta juga kan. Aku juga nggak ambil sinetron. Tawarin. Nggak ada yang nawarin. Makanya nggak ambil. Diambil malah bingung. Duh, siapa yang nawarin? Kok mau ambil aja. Ini ada pertanyaan dari pemirsa. Woi. Ah, ini. Dor. Berkaitan dengan masalah perempuan. Oh, Nah, ini bagaimanapun juga kan kemarin sempat mau terjun ke dunia politik kan. Artinya kan paham lah tentang perempuan. Terutama kalau Neng lihat perempuan di Surabaya ini mungkin ya problem atau masalah ke depan bagi perempuan di Surabaya ini menurut Neng Lia apa? problemnya itu sekarang itu ya istilahnya sekarang waktu di COVID kemarin. Karena lihat terjun langsung ke Awalnya dari lapangan COVID ya, itu dari ya, COVID itu memang. kan banyak banget perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Sekarang mereka usaha ya istilahnya usaha rumah tangga, UMKM gitu kan. Nah, ini sampai sekarang itu kalau mereka belum terdaftar usahanya itu agak susah. Makanya kenapa Lia akhirnya fokus ke jadi ketua DPC Surabaya. Kalau yang DPD itu memang khusus untuk catering besar. Tapi kalau DPC
yang nanti akan Lia menjadi ketuanya, itu Lia rangkul UMKM, betul. Yang jasa buka tadi ya. Betul, betul sekali. Dan memberdayakan UMKM yang notabene itu lebih banyak perempuan yang ada di situ. iya, banyak sekali, Cak. Kalau kemarin aja ya kayak banyak istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya itu yang waktu Nanggala. Nanggala KRI Nanggala itu kan bener-bener itu 53 istri ditinggal oleh suaminya dan itu mereka usaha semua. Dan sampai sekarang mereka cuma menerima uang dari dana pensiun aja sih gitu loh. Dan kalau mereka kayak punya 4 anak terus berkebutuhan khusus 2, itu yang memang kita harus lebih perhatikan sih. Kemarin alhamdulillah dari Pak BHS maupun dari anak saya Mas Cahyo karena di bidang komisi E, terus Pak BHS juga di komisi 7 UMKM. Alhamdulillah mereka lebih nyambung lah ya, nyambung. bisa bersinergi. Ya itulah ya Mas. Ya memang garis tangan orang itu kan kita nggak tahu. Ninglia seperti ini kan dulu nggak akan pernah terpikir akan seperti sekarang kan. Sesuatu itu kita mungkin orang yang berproses mengalami mengalir, dia berusaha keras sampai pada muaranya sekarang kan itu nggak terbayangkan sebelumnya. Tetapi membawa ke sini dan akhirnya bisa itu tadi memberi manfaat justru lebih banyak. Iya. Kalau mungkin jadi pemain sinetron yang menghiburnya lewat tayangan saja. Betul. Tapi kalau seperti ini kan bisa jadi. Tapi dari dulu, Ca, karena aku ketua OSIS terus pramuka kan. Oh, aktif organisasi memang. Mama kan ketua pramuka dulu yang di Siapa? Palembang. Mama itu kepala ketua sekolah. Kepala sekolah. Kepala sekolah juga. Jadi gugus depan. Kalau pramuka kan ada gudep, kuartir. Terus nenek itu aktivis wanita. Jadi beliau adalah ketua perempuan PSI dulu, Partai Sosial Indonesia. Pertama kali di Palembang itu beliau juga di situ. Jadi garisnya memang nenek, kakek wedana kan. Akhirnya udah politik itu udah di jiwa ada ini mengalir gitu. Oh, PSI itu termasuk partainya Bung Karno itu. Iya betul, Bung Karno dan Bung Hatta. Jadi alhamdulillah jadi dari situ nenek aja bisa demo untuk penyetaraan istilahnya perempuan itu harus setara gitu. Masa itu di tahun itu gitu kan. Wow, pas kalau ngeliat foto-foto beliau tuh aku pengen jadi nenek gitu. Ya pastilah itu nanti proses itu nggak usah cita-cita, nanti lama-lama juga jadi nenek. Jadi nenekku, istilahnya figur nenekku itu pengen aku terapkan pada diriku gitu loh, Cak. Ingin menjadi seperti nenek. Iya, seperti mama juga. Mama itu kalau pengen jadi nenek itu diem aja, lama-lama juga jadi nenek. Nggak mungkin jadi kakek. Nenek tahu umur 80 tahun aja masih ngajar handicraft. Oh iya? Yes. Maksudnya ngajar itu ngajarin siapa? Anak-anak. Misalnya anak yatim piatu, terus anak-anak sekolah PKL gitu. Dan bikin kerajinan gitu. Mama karena misalnya dari guru itu karena memang waktu itu diminta Pak Harto setiap kali di suatu kota di Kabupaten Palembang itu ada angka kelulusan itu cuma 20%, 30%. Mama diterjunkan ke sana sampai ke kubu-kubu itu daya-daya gitu ngajar. Akhirnya Mama bikinlah suatu usaha handicraft. Gitu, banyak anak asuhnya yang dibikin untuk diperkaryakan untuk jadi orang yang benar-benar manfaat gitu loh, tanpa hanya menada uang tangan ke suami gitu. Iya, bisa mandiri lah. Betul, Cak. Ini kalian harus belajar kalian handicap. Tepuk pramuka masih ingin nggak? Ayo tepuk pramuka. Masih ingat. Kamu enggak kamu enggak nepuk kamu pas pramuka bolos ya. Tepuk pramuka. Aku enggak habis waktunya di situ doang ya. Tapi bener loh, Cak, pramuka itu aku pengen banget pemerintah lebih lagi ya, menghidupkan lagi. Lebih ambience itu lebih dapat lagi karena apa? Dari jiwa pramuka itu kita tuh bisa menjadi sosok yang tough gitu dalam menghadapi hidup. Pandu, kalau dulu sebutannya sebelum pramuka itu di kita namanya pandu. Ya. Kemudian jadi pramuka. Kalau di luar negeri namanya scout. Makanya kalau boy scout. Boy scout. Itu anak laki-laki dari Skotlandia. Boy scout. Soalnya anak-anak sekarang kan kebanyakan main gadget. Iya, memang zamannya udah berubah. Ini aja lihat di main handphone nyuting-nyuting ini ngapain coba?
Mau ikut pramuka sana. Ini udah main handphone. Udah. Tapi benar saya setuju kalau memang pramuka itu membentuk karakter. Ya, betul. Jadi sekolah dulu kan pramukanya aktif, zaman saya SD SMP itu pramuka itu jadi ekstrakurikuler yang wajib dan sangat aktif dilakukan. Sekarang kayaknya Agak pilihan. Kalau toh ada itu ekstrakurikuler yang pilihan, nggak semuanya nggak wajib. semua wajib. Gitu kan. Kalau dulu wajib banget. Terus Wajib. upacara kita juga kan kalau jadi petugas upacara kan senang banget kan. Nah, Hmm. sekarang anak-anak mana ada punya Oh, nggak kayak ada, gitu. malah. Ya kalau dipilih takut. Takut pingsan. Dulu Panas. Dulu saya tuh langganan. Jadi Waktu SD, upacara saya langganan. Langganan apa? Pingsan tadi. Jadi langganan pingsan. Jadi kok komandan upacara dong. Kan inspektornya biasanya gurunya kan. Komandan upacara kan murid. Saya Betul. dulu langganan jadi komandan upacara. Oh, dulu aku segini loh, Cak. Aku kalau misalnya nggak jadi komandan upacara, terus jadi nggak pembawa bendera, atau nggak jadi dirjen, aku misalnya jadi cuma apa komandan barisan doang. Aku Oh, pura-pura pingsan. oh sama. Aku males jadi cuma gitu doang. Harus punya pura-pura peran, pingsan, ya. harus peran. Itulah jiwanya langsung, gue pokoknya harus jadi leader gitu. Iya, paling paskibra berarti Paskibra, bawa bendera gitu. Kan satu kebanggaan atau kan. Baca doa. komandan atau itu Pancasila. ada tuh yang baca Pancasila. Kalau dulu kalau Pancasila biasanya membaca inspektur upacara. Jadi ini membawa kalau undang-undang dasar baru itu petugas yang Betul. baca muridnya. Betul. Dulu berarti SD-nya di Palembang. SD, SMP Palembang, Oh, sampai sama SMP. SMA kelas 1. SMA kelas 1 masih di Palembang. Palembang. Berarti pindah Jakarta SMA kelas 2. SMA kelas 2. Jauh ya. Enggak sih, Dari Palembang ke Jakarta kan lumayan. jalan kaki. Itu ngerangkak. Dulu SMA di mana Jakarta? 4. Sebutkan salah satu aja. Apa ya nama SMA 4? Oh, SMA Negeri 4. Pangpol. Saya kira SMA-nya ada 4. Pindah. Padahal cuma 2 tahun kan. Kelas 2 sama kelas 3 aja 4 sekolah, berarti tiap semester pindah. Tapi benar waktu itu benar ya pengalaman bener ya, main film, terus main sinetron, terus nyanyi gitu Itu kan. sejak SMA? Sejak SMA. Aku SMP udah jadi announcer. Oh, di Radio Palembang Palembang, sana? iya. Oh, Karena mama kan sering bolak-balik diikut Pak Harto kan waktu pada zaman itu, akhirnya pameran-pameran di luar negeri gitu. Kalau dulu kan pameran di luar negeri dibayarin sama negara, sekarang kan Iya. tidak. Sekarang biaya sendiri. Sekarang negaranya gimana, Sa? Sekarang negaranya pameran sendiri. Gitu, akhirnya mengisi kegiatan announcer. Jadi ketua OSIS juga akhirnya aku ini gitu, mencari kegiatan positif aja sih. Dulu waktu di Jakarta itu pertama kali nyanyi atau main acting? Dua-duanya langsung. Maksudnya? Aku minta berkahnya dari Abah, kan kakekku Abah Anom kan pesantren Suralaya. Oh, itu kakek. Iya, Serius? demi Allah. Allah. Berarti kamu cucunya dong. Iya kakek cucu. Oh, itu kakek dari Mama. Oh, mama. Mm-mm. Loh, Jadi kalau yang mama itu punya apa? Kan ibu. Nah, ibunya itu satu saudara sama Abah Abah itu. Anom. Oh. Adik kakak. Berarti nenekmu itu adiknya atau kakaknya Abah Anom? Adiknya Abah Adik. Anom. Oh ya, Abah Ya. Anom itu biasanya tuh teman-teman yang dulu Talkin ya. perawatan untuk Rehab. itu di sana itu. Mm-mm. Saya punya teman akrab dulu yang pernah dirawat di sana juga. Jam 2 pagi pasti disiram. Oh, disiram air dingin. Air dingin, Makanya masukin dia ke sumur. diberendam yang waduh. Iya. Makanya dia nggak betah. Temen saya itu. Kebanyakan lari sih. Banyak yang lari Heeh, akhirnya. Tapi Terus- alhamdulillah sih banyak juga yang akhirnya sadar sih. Terus dulu pertama kali apa dulu? Sinetron apa film? Film Warkop. Warkop? Mm-mm. Serius? Iya. Apa? Waktu itu Om Kasino udah nggak ada. Oh di sini, bukan film kali di yang sinetron yang TV-nya itu. Enggak, ada 2 Film film. apa? Oh, Dikejar-kejar setan sama itu yang satunya. Kamu ngapain ngejar-ngejar?
Dikejar-kejar setan. Dikejar setan. Itu film waktu itu, masih Oh, dua tapi, film. tapi Kasino udah nggak ada. Om Kasino udah nggak ada, masih Om Dono sama Om Indro. Perannya jadi apa dulu? Ingat nggak? Iya, cameo. Oh, ya nggak apa-apa. Ini nongol aja enggak malah. Kan satu setan. Pertama kali terus langsung mama, aduh kok seksi-seksi gitu, udah Oh jangan iya, gitu. dulu kan kalau film Warkop itu kan Ya dianyer kan, dianyer oh, gitu apalagi kan. di pantai kan. Langsung hitam semua, mama langsung udah. Sinetron aja kata gitu Nah, sama terus nyanyi. sinetron pertama kali apa? Waktu itu sama Karya Irawan itu apa ya, lupa. Udah lama banget. Apa itu seri maksudnya sinetron yang weekly atau hanya Stripping. FTV? Oh, stripping. Stripping. Oh, udah zaman stripping ya? Stripping, zaman dulu stripping semua. Dia udah masuk itu stripping semua. Udah mulai stripping karena dulu awal-awal sinetron kan weekly kan? Iya, ini sekarang Minggu stripping waktu itu. sekali. Kalau sekarang sinetron suruh nunggu sambungannya seminggu. Aduh, nggak sabar. mengerikan. Harus stripping sekarang kalau mau banyak yang nonton. Mengerikan. Kalau yang peran yang paling menantang pernah apa dulu? Angin Ingat? Dharma sih. Karena kan sambil naik kuda gitu. Dan itu pakainya kan selalu harus gitu Dodotan gitu kan. Ah, ini pakainya kayak gini berarti. Berarti pakai kaos pantai gini. Ini cocok. Berarti bisa memang mahir juga berkuda. Alhamdulillah waktu itu berkuda. Tapi sebelum main film itu memang Dilatih dulu kan. bukan, maksudnya dilatihnya karena main film Main itu film atau itu, memang main film itu. berkuda juga? Dilatih karena main film itu. Oh, saya kira hobi berkuda karena saya punya temen apa di Pulau Mas di Jakarta itu kan Oh, tempat. ada itunya stable-nya. Nah, itu Betul. kan- Itu anakku, Oh, di situ. Artaya saya. Nah, itu temenku itu Herman Sudiro. Iya. ya dulu Pak Herman Sarin Sudiro itu koleksinya kudanya banyak. Ada yang mirip kamu. Gis, giginya mirip kamu, Gis. Ngemut wortel. Jadi temen Lo tuh kuda ada itu tuh makanya di mahal Pulau. loh. Wortelnya aja yang luar negeri itu. Iya, nggak sembarangan. Kalau itu kan karena di situ kan kuda-kuda bagus, kuda. One Blood sama Ah. G. Kamu kalau kuda buat narik sado ya beda lagi. Terawas, di Terawas. Di Monas kan banyak juga tuh Monas. Iya. Tapi kalau kamu Itu nah, kuda lumping, kuda lumping. makanya lebih gampang. Nggak mahal, seadanya ya kan. Gorengan aja mau. Ada pertanyaan lagi, Ta? Ada, ini saya carikan dulu. Mana ini sudah semua gitu. Nah, sekarang gini aja lah. Kita menurut kita yang kita lihat Ninglia ini kan termasuk sosok yang sukses menggeluti Amin. dunia yang Dia goib. bukan. Dunia yang menggeluti. Jadi Ninglia ini Suka gelut. menggeluti dunia yang digeluti. Oke. Jadi banyak hal tadi ya, berorganisasi juga banyak, kemudian di entertain juga banyak, kemudian kuliner juga, Amin, alhamdulillah. dan bisnis yang lebih besar, interior design, kemudian juga mengelola sebuah yang lebih besar sudah banyak dilakukan. Menurut Ninglia itu kunci sukses itu apa sih? Bagi seseorang mungkin bisa beda, tapi ini menurut Ninglia. Kunci sukses itu kalau kita membuat sesuatu orang itu senang, puas. Jadi Dengan apa yang kita indikasinya itu, lakukan. indikasi Iya. kunci sukses itu kalau kita membuat Melakukan sesuatu itu, apapun itu mereka puas. orang Klien puas, kita klien puas. dan orang itu puas. Betul. Wah, Itu itu kunci indikasi sukses. kunci sukses. Betul. Kalau saya kunci sukses itu nggak ada yang tanya, saya jawab sendiri. Aku kok agak ambigu ya. Dejapu. Ini kayak pernah ada di dalam dejapu. Kayak ini tadi barusan. Memang ada orang tuh ada dejavu. Pernah ngalamin nggak? Jadi ketika kita ada suatu peristiwa terus tiba-tiba kita kayaknya ini Pernah gitu Iya kan. Padahal kita juga nggak pasti itu pernah itu disebut Tapi aku dulu pas ngeliat itu dejavu. dejapu itu, Cak Lon tuh nggak seputih ini loh. Rambutnya. Jenggot. Jenggot. Jadi
menurut saya yang kalau kunci sukses itu orang bisa disebut dan dianggap sukses itu dari kuncinya. Semakin banyak punya kunci, dia akan disebut semakin sukses. Kunci rumah itu. Misalnya kunci mobil punya banyak, kunci rumah punya banyak, kunci apartemen. Dihisap loh. Nah itu berarti Dihisap loh. sukses. Hah? Dihisap loh. Diminum lah, diminum. Ya pikir tadi gitu, dihisap tadi. Nah, kayak diminum waduh. Ah, padahal paling sederhana. Kadang-kadang kelucuan itu tidak butuh kemewahan. Kesederhanaan itu bisa menimbulkan kelucuan yang maksimal. Filosofi sekali. Iya kan? Kreativitas. Dan nganggur. Nah, dan kreativitas itu bisa muncul banyak dari orang-orang yang nganggur. Kalau orang sibuk ya nggak sempat. Contohnya seperti Empat. biar pasang. Setelah ini mau endorse juga pempek. Siap. Pempek. Harus testimoni loh. Oh iya. Kunci sukses minum kopi. Kunci sukses minum kopi. Biar nggak salah paham. Oh, tahu saya ini. Apa aja? Kopi. Ini minnya dari Pepsodent Herbal. Siwa. Siwa. Kan ada kan? Yang warnanya hijau. Itu yang boleh dipakai sikat gigi itu yang itu Pepsodent Herbal. Karena Pepsodent ada yang Kayak dari Siwa kan? ada yang nggak boleh dipakai. Nggak boleh dimakan juga Dan kayaknya. yang herbal, yang Pepsodent Herbal, nggak boleh dipakai. Jadi kunci sukses sederhana menurut yang lain, ketika kita berkarya, kita menghasilkan sebuah karya dan orang lain bisa menikmati, ikut bangga dan bisa bahagia dengan karya kita, itulah sukses. Betul sekali. Jadi kita juga mendoakan bagi yang nonton Toko Kelontong ini, kita mendoakan Anda semua sukses Amin. di bidang masing-masing. Amin. Sukses tidak harus meniru orang lain karena Betul. sukses itu harus Anda ciptakan sendiri. Betul. Sesuai dengan terutama dengan passion Anda. Mm-mm. Kalau memang Anda hobinya masak, masa nggak sukses? Hah? Iya kan? Iya. Menurut saya cerdas. Penjilat satu. Ini ukuran cerdas jadi turun sekarang ya. Menurut saya dianggap cerdas. Nih. Tapi kita harus tahu bahwa rata-rata IQ Indonesia itu masih 78. Di bawah masa? rata-rata ini ya. Oh. Kita ngomong rata-rata di bawah 80. Itu artinya tugas kita bersama untuk menciptakan generasi yang lebih hebat supaya meningkatkan. Ini bukan masalah kebutuhan tapi bagaimana juga IQ itu kan indikator yang sangat universal. Ya, maka dari itu pendidikan harus gratis sebenarnya. Tuh. Karena untuk meningkatkan kualitas itu IQ itu otomatis kita harus meningkatkan kualitas pendidikan. Betul. Meningkatkan kualitas pendidikan salah satu usahanya dengan mempermudah akses orang Pendidikan. masyarakat mendapatkan pendidikan. Pendidikan, betul. Salah satunya dengan memberikan pendidikan harusnya gratis. Gratis. Tapi ini ada hal yang menurut saya begini. Budaya kadang-kadang kita itu bukan budaya, mungkin karakter bangsa kita ini ada hal yang mungkin baik dan ada yang tidak baik juga. betul. Jadi kayak contohnya gitu. Sesuatu yang gratis itu kan dari sisi yang memberi itu kan harapannya supaya banyak yang bisa menikmati kan. Betul. Sekolah gratis supaya banyak yang bisa bersekolah. Itu tujuannya. Tetapi dari sisi yang diberi fasilitas ini kadang-kadang yang salah mengartikan. Bukan masalah gengsi. Gini. Bayar aja masih sering bolos. Apalagi. Sekolahnya nggak niat, apalagi gratis. Itu Nggak ada karakter effort. ya. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Nah, belum. Itu juga bukan indikasi. Jadi Semua itu kalau lihat sih mikirnya gini, kan pendidikan utama tuh kan dari keluarga dulu awalnya, dari orang tua, dari karakter. Nah, itu berubahnya karakter dari situ sih. Misalnya dari kecil aja kita udah
cekokin sama gadget ya pasti akannya gadget aja. Betul. Keluarga Betul. punya peran penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Betul. Ini baru cerdas. Ini. Aduh. Oke lah, ini luar biasa. Walaupun tadi kesannya guyon bercanda, tapi seperti nggak serius gitu kan. Emang nggak serius. Tapi banyak hal yang bisa kita ambil bagi Anda yang memperhatikan. Bahwa kesuksesan itu sekali lagi harus kita raih. Walaupun mungkin kesuksesan kita sekarang bukan seperti yang kita impikan dulu, tapi itu bukan mengecilkan bahwa itulah sebuah kesuksesan. Yes. Ya kan? Calontong yo. Apa ini belum closing nih. Belum closing. Ini mau saya closing maksudnya. Jadi bagi pemirsa Toko Kelontong dimanapun Anda beradab. 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 Dimanapun Anda itu harus beradab. Tapi harus punya adab. Iya makanya dimanapun Anda harus beradab. Daripada 300 T 6 tahun setengah. Iya. Nanti generasi muda cita-citanya jadi koruptor. Bener kan? Betul. Oh. Setuju saya. Wes. Setuju saya. Kalau menurut saya sebenarnya kayak gitu itu hukumannya sederhana. Begini, koruptor, orang yang korupsi, orang yang mengambil uang negara, uang rakyat untuk kepentingan pribadi, kan tujuannya hanya untuk pengen kaya dengan cara yang tidak benar. Iya. Yang pengen dia dapatkan hanya uang. Kalau menurut saya hukumannya itu saya sebut sederhana aja. Misalnya Apa tuh? kerugian negara 300 T misalnya, 270 sekian triliun. Hukumannya nggak usah 6,5 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nggak usah. 271 triliun kita konversikan menjadi uang logam. Ditimbunkan ke mereka yang korupsi. Gitu aja. Kan ini yang kan itu yang pengen dia inginkan kan itu. Iya. Itu diberupakan Kubur bareng dia. Enggak, bukan dikubur, dikasihkan ke mereka, dijatuhkan brok. Nah, Ya itu dikubur no. ini kan yang kamu mau, brok. Udah gitu aja. Iya, nikmat banget ya. Aduh. Ya ini kita bukan mengintervensi peradilan, tetapi bagaimanapun juga yang namanya pengadilan, sistem peradilan itu harus juga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Betul, pokoknya jangan sampai tajam di bawah, tumpul di atas. Via Justitia Wat Korum. Ini ada di sini ada lawyernya. Ada lawyernya. Jadi tahu bahasa hukum tahu. Apa tadi? Divide et impera. Rencana inkorporasi. Cerdas. Cerdas. Itu gara-gara pecinya naik ke atas. Terbang kapal. Oh. Lari-larinya ke kapal gitu ya, identiknya luar biasa. Nah ini di sini hanya di Toko Kelontong kecerdasan tiada tara. Kamunya, kameramennya, ini yang supporternya ini, wow cerdas. Yang gak cerdas ya. Hostnya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih Neng Lia ya. Saya yang makasih, Kita Cak. mendoakan Neng Lia kalau masalah kesuksesan kita sudah nggak perlu mendoakan lagi kan. Tapi Oh, harus dong. ya Betul. artinya mendoakan lebih ke kebahagiaan, keselamatan, Amin, amin Allah, amin ya Allah. kesehatan, Amin, amin ya dan Allah. bisa semakin memberi banyak manfaat. Amin, untuk amin Allah, banyak amin ya orang Allah, amin, lagi. amin ya Allah. Dan mudah-mudahan juga obrolan kita ini memberi manfaat untuk siapapun Anda yang menyaksikan. Amin, amin insya Allah. Ambil hal-hal yang positif, tinggalkan hal yang negatif, upgrade diri Anda, jangan minder walaupun rata-rata IQ kita di bawah 80, jangan berambil karena penonton Toko Kelontong ini saya yakin bukan salah satu dari yang di bawah 80. Yang minim 81. Ngomongnya di bawah. Di atas rata-rata berarti. Jadi silakan kalau Anda mau subscribe silakan. Enggak juga nggak apa-apa.
tingkatkan kreativitas Anda, maksimalkan kemampuan Anda, ibadah Anda juga peduli terhadap lingkungan itu yang lebih penting. Nggak usah bingung-bingung subscribe, nggak usah. Channel ikhlas. Santai aja. Jadi ya kan. Kan. Jadi tujuan saya kan memberi ya sharing aja lah kita ya kan. Betul. Sharing siapa tahu ini bisa dimanfaatkan. Yang terlebih adalah ini yang pegang kamera ini Iya. supaya Lebih ini ya, intens ya, ya. upgrade Upgrade hidupnya. diri ya. Betul. Ya, roda perekonomian Naik. mereka itu ya Betul. Karena Cak Lontong ada podcast gini, mereka jadi kalau nggak naik minim berputar lah. Iya. Nggak cuma di bawah aja, jadi muter kadang di atas. Walaupun cepat ke bawah lagi. Mungkin sampai di sini obrolan kita. Saya doakan semuanya juga sehat. Amin. Kita jumpa lagi di episode berikutnya di Tokoh Kelontong. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.